Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Pada kesempatan hari ini saya Yulia Astuti akan mendemonstrasikan terkait pemeriksaan pengambilan darah vena, yang mana untuk pengambilan darah vena ini merupakan salah satu kompetensi yang penting yang harus teknisi pelayanan darah bisa atau kuasai. Yang pertama adalah sebelum saya akan melakukan demonstrasi, saya akan memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama di sini ada plaster ya. Plaster, kalau misalkan kalian biasa menggunakan Hansaplast juga boleh. Lalu di sini ada alkohol swab atau alkohol swab ya, atau one swab apapun namanya ya. Atau swab alkohol atau kapas alkohol ya, itu gampangannya. Dan di sini juga kita menggunakan kapas kering jika dibutuhkan. Lalu tourniquet atau pembabat vena atau pembendung vena, jadi sebuah alat yang digunakan untuk memperjelas vena yang akan kita tusuk. Dan yang selanjutnya ini adalah spade atau jarum suntik ya, kalau kalian biasa mengenalnya. Dan ini ada beberapa bagian-bagian squid. Yang pertama ini adalah needle, saya akan buka. Ini adalah needle. Dan bagian needle itu ada bagian lubang spade, lubang needle-nya. Ini adalah baffle. Ini adalah hook, hubungan antara needle dan tabung. Ini ada plunger atau pipet squid, dan ini ada tabung squid. Nah, untuk jenis-jenis squid sendiri atau jarum suntik ini sendiri ada berbagai macam jenis, ada berbagai macam jenis ukuran. Ada yang 5 cc, ada yang 3 cc ya. Ini yang kebetulan yang saya ambil yang 5 cc semua. Ada yang 3 cc, ada yang 1 cc, ada yang 20 cc, ada yang 10 cc, tergantung dari jumlah atau volume darah yang akan kita ambil. Nah, yang saya presentasikan di sini, saya akan mengambil darah vena menggunakan yang squid 5 cc. Sebelumnya, mari kita demonstrasikan. Yang pertama, tentunya kita menyapa klien atau pendonor kita dengan ramah. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Perkenalkan, saya Yulia Astuti, petugas yang bekerja atau yang bertugas pada pagi hari ini. Dikarenakan Bapak akan melakukan pemeriksaan untuk hematologi atau pemeriksaan darah, saya akan melakukan pengambilan darah pada Bapak sebanyak 3 cc. Nah, untuk darah ini nanti gunanya untuk pemeriksaan dan akan sedikit kurang nyaman nanti karena akan saya melakukan tusukan, tapi mohon kerjasamanya agar pada waktu saat melakukan tusukan pada saat saya melakukan tusukan Bapak tidak menarik lengan atau tangan Bapak. Apakah Bapak bersedia atau ada yang ditanyakan? Karena Bapak bersedia dan tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan tindakan. Yang pertama adalah kita memasang tourniquet atau pembendung vena. Di gambarannya adalah di sini. Di yang akan kita pilih itu venanya ada vena mediana cubiti yang letaknya di tengah, ada yang vena basalica yang arahnya ke sini ya, ke kelingking, dan ada vena sepalica ya yang arahnya ke jempol dan ibu jari. Nah, nanti vena-vena ini yang akan kita ambil tergantung dari mana yang paling besar dan tidak bercabang ya. Nah, kalau kita pasang di sini 2 atau 3 jari di atas lipatan siku. Caranya adalah seperti ini. Ini dimasukkan ke sini. Lalu kita tarik. Kadang ada jari kita masukkan ke sini, khawatirnya pada saat kita menarik ada bagian kulit dari pendonor yang ikut ketarik. Jadi kita berikan celah seperti ini sambil kita tarik. Dan pasien atau pendonor suruh mengepalkan jarinya. Mohon mengepal ya Bu. Lalu kita lihat venanya. Kita raba menggunakan jari telunjuk. Vena mana yang paling besar dan tidak bercabang. Ya, kita raba dengan penuh perasaan. Lalu setelah kita dapat venanya, oh saya yakin mengambil di sini. Kita lepas tourniquetnya. Kita siapkan alatnya. Sebelum melakukan pengambilan, pastikan needle dan squid dikencangkan ya. Karena kalau tidak dikencangkan, biasanya kadang sudah masuk jarumnya atau needle-nya, kadang
terlepas dari tabungnya. Nah, ini yang tidak disarankan atau diharapkan tidak terjadi. Jadi dikencangkan dulu antara needle dan tabung. Lalu kita siapkan plasternya, boleh disiapin dulu. Nanti kalau misalkan biar nggak nunggu lama. Terus kita siapkan alkohol swabnya, atau alkohol swab, atau swab alkohol, atau kapas alkoholnya. Lalu tempat yang akan kita tusuk, kita antiseptik dengan melingkar seperti obat nyamuk searah jarum jam. Ya, seperti ini. Tidak diperkenankan menggosok berulang-ulang ataupun berkali-kali. Nah, kalau dirasa pada saat dibersihkan ternyata masih kotor seperti ini, kita sarankan untuk pendonor atau pasien yang akan kita ambil darahnya untuk mencuci lengannya, ya. Oke. Lalu setelah itu kita kencangkan kembali seperti ini ya. Kita tarik. Tadi sudah kita kencangkan. Pada saat kita menggunakan squid, ingat one hand technique. Nanti kalian bisa mencoba dengan menggunakan ballpoint. One hand technique artinya adalah pada saat membuka menggunakan satu tangan, ya, satu tangan. Tidak diperkenankan membuka dengan dua tangan. Kenapa, Bu? Nanti kalau kalian membuka dan menutup menggunakan dua tangan, resiko untuk tertusuk itu sangat besar. Jadi one hand technique, dilepas. Bevel atau bagian lubang jarum menghadap ke atas. Pada saat kita akan melakukan penusukan, ingat jari pendonor ataupun pasien suruh mengepal. Kita regangkan venanya. Ya, jadi seperti ini kita regangkan venanya. Lalu sudutnya sekitar 30 sampai 45 derajat atau disesuaikan dengan kedalaman vena. Lalu kita tusuk. Nanti biasanya kalau di pembuluh darah yang asli manusia, itu kalau masuk ke pembuluh darahnya, dia akan ada tanda keluar darah di sini. Kalau misalkan sudah, lalu kita ambil sesuai dengan kebutuhan, kita lepas. Dilepas, Pak, kepalanya, lalu bisa kita gunakan kapas ring. Permisi, Pak. Nah, setelah itu bisa kita langsung gunakan untuk pemeriksaan atau dimasukkan ke dalam tabung yang sudah berisi EDTA untuk tabung sampelnya. Seperti itu. Terus lalu kita lakukan di perawatan luka untuk bapaknya. Ya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Tindakan yang sudah saya lakukan sudah selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Ya, jadi tadi kita sudah mendapatkan sampel, taruhlah misalkan 3 cc. Seperti itu. Ya, jadi nanti Bu, apakah semua vena itu pasti akan terlihat? Tidak. Jadi ada beberapa kondisi vena itu tidak terlihat. Nah, main skillnya kita bisa dengan perabaan, bisa ditepuk-tepuk, bisa digosok-gosok. Kadang ada beberapa yang dikompres dulu menggunakan air hangat biar menonjol. Nah, itu adalah beberapa teknik dalam pengambilan darah vena. Selamat belajar, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih, sehat selalu. Selamat